Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang Arduino CLI atau Arduino Command Line Interface. Dengan menggunakan Arduino Command Line Interface ini kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari mendeteksi board yang terkoneksi ke laptop kita atau komputer kita, kemudian menginstal core, platform, board ataupun library, kemudian kita juga bisa mengcompile sketch ataupun mengupload sketch ke board Arduino kita. Nah, apa itu Arduino CLI? CLI atau Command Line Interface pada dasarnya adalah bagaimana cara user berinteraksi dengan komputer melalui perintah-perintah atau command yang sifatnya tekstual. Jadi kalau teman-teman menggunakan operating system Windows, kita kenal ada command prompt atau CMD ya, ada PowerShell, ada juga Windows Terminal, di Linux juga ada Bash atau terminal. Di macOS juga ada terminal yang bisa teman-teman gunakan untuk memberikan perintah komputer teman-teman dengan menggunakan komen-komen tertentu. Mulai dari berpindah direktori, membuat file, eksekusi file, mengaktifkan server, sampai mengakses database. Semuanya bisa dilakukan di command line interface. Nah, 2 tahun yang lalu, Arduino mengeluarkan Arduino CLI yang stage-nya masih alpha preview, dan di awal tahun ini, 2020, sekitar bulan Maret, Arduino mengumumkan Arduino CLI yang sudah published. Nah, dengan Arduino CLI ini, kita bisa manfaatkan command prompt, terminal, bash, shell, apapun namanya ya, command line interface di operating system teman-teman, untuk mengakses board Arduino, mendeteksi board Arduino, kemudian menginstal core, platform, board, atau library di Arduino, sampai melakukan verifikasi kode atau compiling dan juga upload kode ke Arduino board kita. Semuanya bisa dilakukan melalui command line interface. Nah, mari kita mulai. Kita akan download terlebih dahulu Arduino CLI-nya dan kita akan coba komen-komen apa saja yang bisa digunakan untuk mengakses fitur-fitur Arduino melalui command line interface. Dokumentasi selengkapnya tentang Arduino CLI dapat teman-teman akses di arduino.github.io/arduino-cli/latest. Nah, ini adalah tampilan homepage dari dokumentasi Arduino CLI lengkap, mulai dari bagaimana cara instalasinya dan komen-komennya, semuanya lengkap ada di sini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke halaman installation, klik menu installation. Ada beberapa cara untuk menginstal Arduino CLI di laptop teman-teman. Yang pertama, bagi pengguna macOS ataupun Linux, bisa install via Homebrew. Tinggal copy paste 2 line ini dan eksekusi di terminal ya. Pastikan koneksi internet stabil. Yang kedua, bisa juga menggunakan curl, memakai install script, pakai curl, sama, tinggal copy line ini, kemudian teman-teman eksekusi di terminal. Atau teman-teman yang paling mudah bisa menggunakan download langsung executable file ataupun Arduino CLI file extension yang bisa teman-teman download di link ini. Bagi pengguna Linux silakan download, bagi pengguna Windows juga ada linknya, pengguna Mac OS juga ada linknya. Cara yang paling mudah ya. Saya akan gunakan cara yang paling mudah tentunya, download. Atau bisa juga teman-teman bagi yang menguasai Docker dan juga Golang, nah kita bisa build from source, terutama bagi teman-teman familiar dengan Golang dan Docker, sudah disediakan ini Docker kontainernya, tinggal teman-teman copy linknya, kemudian jalankan di terminalnya, maka nanti teman-teman akan mendapatkan file Docker binary-nya, kemudian teman-teman bisa menggunakan Golang untuk membangun Arduino CLI teman-teman. Oke, saya akan langsung download aja, cara yang paling mudah. Nah, saya akan download karena saya pakai Windows 64-bit, tinggal diklik dan tunggu hingga proses download selesai. Silakan download sesuaikan dengan OS yang teman-teman pergunakan. Nah, ini adalah file hasil downloadnya berupa zip archive file ya, Arduino CLI versi 0.13.0 untuk Windows 64-bit. Oke, saya akan ekstrak terlebih dahulu ke sebuah folder. Misalnya ini Arduino CLI, saya akan ubah dulu namanya ya. Namanya Arduino CLI, nah supaya lebih mudah diakses nanti. Kemudian di dalamnya hanya ada 2 file, yang pertama executable Arduino CLI, nah ini adalah Arduino CLI-nya. Yang kedua adalah hanya license.txt ya, text file biasa lisensinya. Oke, kalau misalnya sekarang saya buka terminalnya atau command prompt ya, tombol Windows R, kemudian ketik CMD, atau teman-teman dari menu start juga bisa cari aja CMD atau command prompt. Kalau sekarang saya akses Arduino CLI,
Nah, Arduino CLI belum dikenali sebagai komen di terminal ya, atau di command prompt. Kecuali saya masuk ke lokasi di mana file Arduino CLI itu tuh berada. Nah, sekarang kan ini ada di music, jadi saya tinggal masuk aja ke music, kemudian masuk ke Arduino CLI. Oke, berarti saya perlu masuk ke CD music, kemudian dari music masuk ke Arduino CLI. Nah, sekarang saya ada di Arduino CLI. Kalau sekarang saya declare Arduino-CLI, saya enter. Nah, maka komennya jalan ya. Nah, ini adalah beberapa menu basic kalau teman-teman deklarasi Arduino CLI komennya. Nah, artinya Arduino CLI-nya sudah terinstall dan sudah bisa kita pakai. Nah, ini adalah option yang bisa kita pergunakan di command line interface. Oke. Nah, kalau kita mau membuat komen Arduino CLI ini berlaku global, bukan hanya di folder ini ya. Kalau saya kembali ke C misalnya, CD begini. Kalau sekarang saya jalankan di sini, nah error. Kenapa? Karena hanya berlaku di folder itu tadi. Nah, gimana caranya supaya berlaku global? Maka saya bisa daftarkan path dari Arduino CLI-nya ke system environment operating system saya. Oke, caranya adalah simple sekali. Kita tinggal declare aja ini copy address-nya. Kemudian di menu start saya akan panggil system environment. Nah, ini dia. Edit system environment variable. Saya akan daftarkan path dari Arduino CLI saya supaya bisa dikenali ya. Mungkin Arduino CLI-nya saya pindah dulu. Saya akan pindah ke C aja. Nah, ke C saya paste di sini. Nah, di sini dia. Berarti Arduino CLI-nya ada di C ya, ada di directory C. Oke. Kalau sudah, saya kembali ke System Properties di edit System Environment tadi, kemudian kita klik Environment Variables. Di bagian User Variables, kita cari path. Nah, ini dia. Kita edit. Klik path-nya dulu, kemudian kita edit. Kalau sudah, kita tambahkan path menuju Arduino CLI tadi ya. Kita klik aja New. Nah, kemudian tambahkan di mana Arduino CLI.executable file tadi berada, yaitu di C. Kemudian slash foldernya adalah Arduino CLI. Udah, gitu doang. Nah, di dalam Arduino CLI ini ada Arduino CLI.executable file. Oke, kita klik OK. Oke. Oke. Nice. Selesai. Kita coba sekarang ya. Saya akan buka terminalnya. Oke. Kemudian saya akan coba ketik di sini Arduino CLI. Nice, jalan ya. Nah, posisi saya ini defaultnya ada di C users, kemudian nama user yang saya gunakan yaitu Lintang Wisesa, berjalan. Kalau misalnya saya coba, saya pergi ke C, nah di sini di root C, saya coba Arduino CLI, jalan juga. Nah, jadi sekarang komen Arduino CLI kita sudah berlaku global dan siap kita pergunakan. Kita akan kenalan dengan komen-komen mulai dari basic comment, kemudian bagaimana komen-komen yang berhubungan dengan board Arduino, kemudian komen-komen yang berhubungan dengan sketch, mulai dari bagaimana cara membuat file atau project Arduino, kemudian bagaimana mengcompile dan juga mengupload sketch Arduino kita ke board Arduino kita. Pertama, kita akan berkenalan dengan beberapa komen basic menggunakan Arduino CLI. Yang pertama, kalau kita eksekusi Arduino-CLI, nah maka akan keluar tampilan seperti ini ya. Bagaimana cara menggunakannya, ini usage Arduino-CLI, kemudian dilanjutkan dengan komennya. Contohnya ini ada example-nya Arduino-CLI, kemudian komennya apa aja, terus ditambahkan dengan beberapa atribut atau flags yang bisa teman-teman manfaatkan. Di sini juga disampaikan available comments-nya ya. Nah, ada komennya, ada board, itu terkait dengan Arduino board comment. Jadi komen-komen yang berkaitan dengan board Arduino. Ada burn, bootloader, cache, compile, core, dan seterusnya ya. Kemudian ada juga flags-nya apa saja yang bisa digunakan. Nih ada banyak. Selengkapnya ada di documentation-nya tadi ya. arduino.github.io/arduino-cli/latest. Saya juga bisa declare Arduino-CLI spasi help. Nah, ini untuk menampilkan hal yang sama dengan Arduino-CLI comment tadi ya. Nah, sama persis. Saya juga bisa declare Arduino CLI spasi version untuk ngecek Arduino CLI saya ini versi berapa. Nah, ini dia, versi 0.13.0 ya, 0.13.0.
Oke. Nah, sebelum menggunakan Arduino CLI lebih lanjut, yang pertama perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat configuration filenya. Caranya adalah teman-teman tinggal declare aja Arduino-CLI config init. Kalau saya eksekusi, nah maka dia akan membuat sebuah YAML file, .yaml file ya, file configuration-nya dalam format .yaml yang tertulis di sini, c users bla bla bla. Nah ini dia, filenya Arduino CLI.yaml. Kita coba cek ya, file itu isinya apa. Saya akan masuk dulu ke folder ini, oke, cd ke sini. Kita masuk. Oke, sekarang saya sudah ada di folder Arduino 15 di mana di dalamnya ada file Arduino CLI.yaml. Saya bisa lihat konten dari Arduino CLI YAML itu dengan type Arduino-CLI.yaml. Nah, ini dia. Konten filenya cuman seperti ini. Nah, ini text file biasa ya, .yaml configuration file biasa. Kalau teman-teman lihat di sini ada direktori terkait dengan data, downloads, dan usernya di mana, loggingnya, file, format, level, telemetri, addressnya, kemudian enable true or false ada di sini. Bisa teman-teman ubah ya. Kalau dijalankan dengan gRPC daemon, nanti ada di port 50051 dan seterusnya. Termasuk juga board manager, additional URLs-nya bisa kita masukin di sini. Nah, ini sama seperti yang teman-teman bisa atur di Arduino IDE bagian preferences. Kita juga bisa lihat konten dari Arduino CLI.yaml ini di Notepad atau code editor kesayangan teman-teman ya. Misal, saya mau lihat di Notepad. Saya bisa declare aja start Notepad. Siapa yang mau dibuka? Yaitu Arduino-CLI.yaml. Oke, nah maka akan keluar di Notepad ya. Seperti ini tampilannya. Nah, atau boleh juga di code editor. Misalnya, saya gunakan Visual Studio Code, code Arduino-CLI.yaml. Nah, start code Arduino-CLI.yaml artinya saya mau buka file Arduino-CLI.yaml di Visual Studio Code. Nah, kita lihat. Nah, itu dia. Nice, keluar seperti ini. Oke, saya akan close Visual Studio Code-nya. Saya kembali ke terminal. Nah, next setelah teman-teman membuat configuration filenya, langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah mengupdate core yang terinstall di lokal laptop teman-teman yang bisa diakses oleh Arduino CLI. Nah, core itu adalah kalau teman-teman lihat di Arduino IDE, coba saya buka dulu Arduino IDE. Nah, core itu adalah yang bisa teman-teman lihat di bagian tools, kemudian board. Nah, ini dia. Ini ada Arduino AVR boards, Arduino SAMD, ESP32, ESP8266. Nah, inilah yang disebut sebagai core ya atau platform. Nah, sementara kalau kita geser ke sini, nah ini yang disebut sebagai boardnya ya. Nah, jadi ada dua istilah yang perlu teman-teman ketahui. Yang ini 5 baris ini adalah core-nya atau platform. Jadi ada board dengan platform atau core-nya AVR, SAMD, ESP32, ESP8266. Nah, kemudian board Arduino yang berbasis AVR, core-nya atau platformnya AVR, itu apa saja yang bisa digunakan di Arduino IDE ini? Itu ada board ini. Nah, mulai dari Arduino Yun, Uno, dan seterusnya. Kalau yang core-nya ESP8266, apa saja board yang bisa dipakai? Nah, ini listnya juga ada di sini. Nah, jadi kita update dulu core-nya ya. Core-nya yang bisa diakses oleh CLI. Oke. Saya close Arduino-nya. Kemudian saya tinggal declare aja Arduino CLI. Saya akan update indeksnya terlebih dahulu. Yaitu caranya core. Kemudian kita ketik update-index. Update-index. Oke. Saya enter. Kita tunggu. Nah, udah selesai ya. Filenya juga ada di folder yang sama, ada di sini. App data local Arduino 15. Jadi saya bisa cek dulu ya. Filenya adalah package_index.json. Oke, kita lihat. Ini dia, package_index.json. Oke, saya bisa lihat isinya apa. Type package_index.json. Nah, isinya banyak ya, karena kita lihat di Arduino IDE saya tadi ya, saya sudah install beberapa core dan juga setiap core-nya memiliki banyak board yang sudah terinstall. Nah, mungkin teman-teman ada yang lebih banyak ataupun ada yang lebih sedikit. Oke, tergantung dari yang sudah terinstall atau yang belum terinstall. Nah, kalau sudah saya juga bisa declare dengan buka di VS Code misalnya atau di Notepad ya, start Notepad package index.json. Nah, ini filenya seperti ini. Nah,
Nah, itu. Ini adalah daftar core dan juga daftar board ya, core atau platform, dan juga board yang sudah terinstall yang bisa kita gunakan dengan menggunakan Arduino CLI. Oke. Selanjutnya kita akan coba beberapa komen yang berkaitan dengan board Arduino. Setelah kita membuat configuration file .yaml untuk Arduino CLI, kemudian mengupdate core yang sudah terinstall melalui package_index.json, next kita akan berkenalan dengan beberapa komen terkait dengan board Arduino. Yang pertama, kita bisa list ya, core atau platform board apa saja yang sudah terinstall dan bisa kita gunakan. Core ini kalau di Arduino IDE bisa teman-teman lihat di tools board. Nah, ini dia. Ini adalah core-nya ya. Ini adalah core atau platform, ada IVR, SEMD, ESP32, kemudian kita bisa lihat boardnya. Nah, ini ada banyak boardnya. Jadi ada core dan ada board ya. Nah, kita bisa lihat core apa saja yang sudah terhubung dengan Arduino CLI setelah kita lakukan update tadi ya. Caranya adalah kita tinggal declare aja Arduino-CLI core list. Kita enter. Nah, keluar seperti ini. Sama persis seperti yang ada di Arduino IDE ya. Ada 5. Coba kita cek di tools board. Nah, ini dia. Ada AVR. Ada AVR board. Ini yang waveguide ya. Ada SEMD, ESP32, dan 8266. Nah, penulisan ID dari core itu seperti ini. Jadi produsennya atau manufakturnya WAV, ini waveguide, .2 AVR itu adalah microcontroller based yang digunakan di board-boardnya. Kemudian Arduino, ini manufakturnya. Kemudian ini adalah core-nya ya, atau platform microcontroller yang digunakan. Arduino AVR, itu misalnya seperti Arduino boardnya ya, boardnya seperti Arduino Uno, Nano, Mega, Micro, dan seterusnya. Ada juga Arduino dengan base SEMD microcontroller. Ini 32 bits ARM Cortex, seperti Maker version, Maker families ya. Ada Maker 1000, Maker 1010, ada Maker 1300, Maker 1400, Maker Zero. Nah, itu tergolong di Arduino SEMD. Ada juga ESP8266, core atau platformnya juga ESP8266 seperti Node MCU, ada Wemos, ada DF Robot, Arduino Uno Wi-Fi, dan seterusnya. Ada juga ESP32 ya, seperti Node MCU, ESP32 S Plus, ataupun yang ESP32S biasa, dan banyak sekali produk-produk lainnya dari SparkFun, Adafruit, DF Robot, Cytron, dan seterusnya. Nah, ini adalah list dari core yang sudah bisa kita gunakan. Di dalam core ada beberapa board, ya kan? Kalau teman-teman lihat di Arduino IDE tadi, ini adalah core-nya. Nih, di dalam core ada beberapa board yang terdaftar. Misalnya AVR boards, ada Arduino Uno, Nano, Mega, Leonardo, dan seterusnya. ESP32 misalnya, ada ESP32 Dev Module, Pico, SparkFun, Wemos, dan seterusnya. Nah, kita bisa juga melist daftar boardnya ya. Caranya adalah teman-teman bisa declare aja Arduino CLI, kemudian board, kemudian list all. Artinya saya akan melist semua daftar board yang bisa terhubung dengan Arduino CLI yang sudah terinstall ya. Saya declare enter. Nah, keluar tuh. Ada banyak sekali ya, semuanya disebutin. Nah, semua yang sudah terinstall ya. Nah, kalau belum terinstall gimana? Ya tinggal kita install ya. Saya juga bisa list misalnya seperti ini. Bukan list semua, tapi saya akan list misalnya yang punya nama Uno. Nah, list all Uno artinya saya mau mendaftar yang di namanya ada kata Uno. Saya enter. Nah, keluar nih. Ada beberapa Uno ya. Arduino Uno, Uno Wi-Fi, IoT Uno, waveguide Uno, ini adalah nama boardnya. Kemudian disertai juga dengan nama FQBN-nya, Fully Qualified Board Name. Nah, mirip seperti ID core ya, tata penulisannya adalah manufacturer-nya dulu, kemudian core atau platform microcontroller-nya, kemudian modelnya. Jadi ini Arduino .2 AVR .2 Uno, artinya manufacturer-nya adalah Arduino, berbasis AVR, modelnya Uno. Nah, begitu juga yang lain ya. Manufacturer-nya Espressif, kemudian berbasis ESP32, nama boardnya adalah ESP32VN IoT Uno. Nah, ini adalah fully qualified board name.
Saya juga bisa list yang lain, misalnya MKR. Nah, jadi saya mau mendata Maker family di Arduino yang sudah terinstall. Nah, ini. Kalau sudah terinstall akan keluar seperti ini ya. Tapi misalnya boardnya tidak ada, apa yang terjadi? Saya declare misalnya tes, coba, atau haha, coba. Saya enter. Nah, tidak ada ya, maka keluarnya kosong seperti ini. Nah, sekarang misalnya saya punya board yang belum terdaftar. Misalnya Genuino 101 ya, saya belum install dan sengaja memang tidak saya install supaya kita bisa install lewat Arduino CLI. Kalau saya list all, nah kita cari di sini ada board yang tidak ada board Genuino 101 yang saya maksud. Jadi tidak ada Genuino 101. 101-nya tidak ada, oke, tidak ada ya. Nah, gimana caranya menginstallnya? Nah, cara menginstallnya cukup teman-teman install core-nya saja, oke ya. Kita cek dulu, list all 101. Nah, saya mau cari Arduino 101 ya, ada tidak? Nah, ternyata ada, tapi yang di sini adalah Arduino Industrial 101 dan Maker Wi-Fi 1010 ya, Maker Wi-Fi 1010. Nah, bukan Genuino 101 yang saya maksud. Genuino 101 seperti yang teman-teman tahu itu adalah produk kolaborasi antara Arduino dengan Intel, ya kan ya? Nah, tidak ada. Ini manufakturnya juga ini Arduino, bukan Intel. Nah, kita akan coba ya. Berarti kita harus install dulu. Kita cari dulu core untuk 101-nya ya. Gimana caranya? Caranya adalah Arduino CLI. Kita cari aja core. Kemudian kita search misalnya Intel. Nah, saya cari Intel. Nah, ketemu. Nih, ternyata ada 3 ya. Yang pertama core Intel Arc 32. Contohnya Intel Curie boards. Nah, ini adalah board platform untuk Genuino 101 atau Arduino 101. Itu kan microcontrollernya ini ya, Intel Curie. Ada juga Intel i586, ada juga Intel i686. Nah, board Arduino 101 itu ada di sini. Ada di Intel Curie board platform. Nah, jadi kita tinggal install aja ya, atau kita coba cari bukan Intel tapi 101. Kita jalankan. Nah, keluar. Nah, berarti betul ya. 101 yang 2 ini produk Arduino, yang satu adalah produk dari Intel. Nah, saya akan install yang itu. Cara installnya gimana? Simple sekali. Kita tinggal declare aja Arduino Core. Kemudian install. Kemudian kita panggil ID core-nya. ID core-nya adalah ini. Intel Arc 32. Ya kan? Intel Arc 32 belum terinstall di tempat saya ya. Saya copy. Kita paste. Saya enter. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oh, ini sudah terdownload ya. Ternyata di tempat saya sudah terdownload. Cuman mungkin tinggal diinstal aja kali ya. Coba kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah terinstall. Sekarang saya akan cek ya. Kita akan cek coba core list. Saya enter. Nah, sekarang muncul ada satu core baru yaitu Intel Arc 32. Nah, oke ya. Kalau saya cek di Arduino IDE, coba saya ulang lagi, saya reload Arduino IDE-nya. Kita lihat, tadi kan cuma ada 5 core ya, ada 5 core atau 5 platform. Kemudian sekarang saya install Intel Arc 32. Kita lihat tools, kemudian board. Nice, teman-teman bisa lihat di sini ada Intel Curie 32-bit board. Terus boardnya cuma ada satu yaitu Arduino 101. Nah, ini yang saya maksud. Oke, sudah terinstall. Berarti kita bisa install core beserta boardnya. Nah, sekarang kalau saya cek core list-nya sudah ada tadi, Intel Arc 32. Kemudian saya akan cek board-nya sekarang ya. Board list all. Nah, keluar. Kita cari Genuino 101-nya sudah ada atau belum. Coba di Intel tadi ya, cuman ada satu board-nya tadi. Atau kita panggil aja ya, 101. Nah, ini dia keluar. Arduino Genuino 101. FQBN-nya, Fully Qualified Board Name-nya adalah Intel Arc 32 Arduino 101. Artinya manufakturnya Intel, kemudian board microcontroller basisnya adalah Arc 32, dan ini modelnya Arduino 101. Nice.
kita bisa install core, bisa juga kita menghapus ya, menguninstall core. Caranya adalah kita tinggal declare aja tadi. Untuk install kan Arduino CLI core install, untuk uninstall ya tinggal uninstall. Kita enter dan tunggu sampai proses selesai. Nah, sudah uninstall ya. Coba kita cek ya, apakah core-nya hilang. Nah, teman-teman bisa lihat core Intel-nya hilang lagi. Ya kan ya? Kalau di Arduino IDE-nya saya reload, coba kita buka baru. Ke bagian tools, kemudian di board, kita lihat core-nya, nah Intel-nya menghilang. Oke kan ya? Nice. Nah, sekarang saya akan install lagi aja. Install. Oke, sudah terinstall. Nah, itu dia basic comment yang berkaitan dengan board. Kita sudah bisa melihat core ya. Tadi untuk melihat core, kita bisa gunakan core list. Kemudian untuk melihat board yang sudah terinstall, kita bisa pakai list all. Kemudian untuk menginstall, tadi kita bisa gunakan install, core install. Nanti dia akan juga install boardnya sekalian. Oke kan ya? Nah, kalau tadi kita lakukan board list all ini untuk mendata semua board yang sudah terinstall dan kompatibel dengan laptop kita, sudah bisa langsung kita pakai dengan Arduino CLI, kita juga bisa declare Arduino CLI board list. Ini untuk melihat board apa saja yang sedang connect dengan laptop kita. Oke, board apa saja yang sedang connect dengan laptop kita. Kalau saya declare Arduino CLI board list, kita eksekusi. Kita tunggu, nah no board found. Karena memang tidak ada board yang saya koneksikan ya. Sekarang saya akan coba hubungkan via USB ya, Arduino Uno saya. Saya akan colokin ke laptop saya. Kemudian kita tunggu sampai terhubung. Sepertinya sudah terhubung. Sekarang saya coba Arduino CLI board list. Saya enter. Nice. Keluar nih. Saya sudah hubungkan Arduino Uno ke laptop saya dan keluar di sini portnya COM5. Kemudian tipenya lewat USB ya, serial port karena connect-nya langsung lewat USB. Kemudian board name-nya Arduino Uno, FQBN-nya fully qualified board name-nya Arduino IVR Uno. Core-nya adalah ini, Arduino IVR. Nice. Nah, ini cara untuk mendata board Arduino apa saja yang sedang connect ke laptop kita ya, atau sedang connect ke hardware kita. Saya akan coba hubungkan lagi satu board ke laptop saya. Kita lihat dia mendeteksi atau tidak. Sekarang saya jalankan lagi Arduino CLI board list. Nah, sekarang ada 2. Oke. Barusan saya hubungkan satu board lagi, yaitu ini Arduino Genuino 101. Dia connect di COM6. Nah, fully qualified board name-nya Intel Arc32 Arduino 101. Core-nya Intel Arc32. Nice. Saya coba hubungkan satu board lagi ya ke laptop saya. Oke, sepertinya sudah terhubung. Kita lihat board list-nya sekarang yang terhubung ada, nah ada 3 sekarang ya. Di COM3 lewat USB ada Arduino Maker 1000, fully qualified board-nya adalah Arduino SAMD Maker 1000, core-nya Arduino SAMD. Itu dia basic comment yang berkaitan dengan board. Kita sudah pelajari tentang core atau platform ya, bagaimana mencari core atau platform suatu board, kemudian menginstall core atau platform, mendata board apa saja yang sudah terinstall dan sudah kompatibel, plus juga mendata board apa saja yang sudah connect ke laptop kita. Selanjutnya kita akan coba bagaimana cara membuat project, kemudian menulis sketch, mengcompile, dan juga menguploadnya ke board Arduino kita. Oke, yang pertama untuk membuat project, coba saya akan pindah dulu ke C ya. Nah, saya ke root C, directory C. Kemudian saya akan coba cara membuat project. Jadi ketika kita buat project, itu nanti akan terbentuk satu buah folder, di mana di dalam folder itu sudah terbuat satu buah file .ino. Oke, saya akan buat, caranya adalah Arduino CLI. Untuk membuat project baru, teman-teman tinggal declare aja sketch, new, kemudian kasih nama projectnya. Misalnya saya mau bikin lintang test. Nah, jadi nanti akan terbentuk di directory C, folder lintang test, di dalamnya ada file lintangtest.ino. Oke, saya coba eksekusi.
Oke, nice. Sudah terbentuk sketchnya di lintang tes. Coba saya masuk dulu ke lintang tes. Kemudian kita lihat isinya ya. Dir. Nice. Teman-teman bisa lihat di sini ada satu buah file ya, lintangtes.ino. Atau bisa juga untuk ngeceknya selain pakai dir 3 di Windows ya. 3. Nah, ini dia. Tidak ada subfolder ya. Oh, saya harus pakai 3 \f. Nah, ini dia. Keluar satu buah file lintangtes.ino. Nah, kalau kita mau tahu isinya apa, kita tinggal declare aja type lintangtes.ino. Saya enter. Nah, ternyata isinya cuman seperti ini. Kosong ya, hanya void setup dan void loop. Nah, ini kodenya. Oke. Kalau mau kita ngodingnya gimana? Kita tinggal buka code editor aja. Misal, teman-teman mau buka di Notepad, boleh juga, ya kan? Notepad lintangtes.ino. Nice, terbuka. Terus teman-teman bisa edit ya, diedit terus di save. Selesai. Ya kan ya? Atau bisa juga menggunakan code editor yang lain. Misal, saya paling sering menggunakan Visual Studio Code. Saya bisa declare start code lintangtes.ino. Artinya saya akan buka di Visual Studio Code. Kita lihat. Nah, terbuka di Visual Studio Code. Kita tinggal ngoding aja di sini ya. Tinggal kita coding di sini. Oke? Atau cara yang lain ya. Teman-teman pengen buka Arduino IDE? Boleh juga. Nah, tapi kalau Arduino IDE bukanya tricky ya. Coba saya akan declare dulu. Saya masuk ke program files. Karena Arduino-nya terinstall di program files ini. X86 kalau nggak salah. Oh, tidak ada. Coba kita cek ke sini ya. C ada program files. Nah, ini dia. Oh, pakai spasi. Kemudian Arduino. Nah, ini. Saya copy path-nya. Saya masuk ke terminal. CD ke sini. Program files X86 Arduino. Oke, nah kalau sudah kita tinggal declare aja start Arduino, kemudian saya deklarasi lokasi file .ino-nya ya, yaitu ada di C lintangtes, kemudian lintangtes.ino, ya kan? Jadi start, jadi saya masuk ke path Arduino-nya karena Arduino terinstall di sini. Kemudian saya declare start Arduino untuk membuka IDE dari Arduino. Kemudian saya declare file yang mau dibuka, yaitu filenya karena berbeda lokasi dengan lokasi Arduino IDE ya. Maka saya declare seperti ini path-nya. C lintangtes lintangtes.ino. Oke, saya eksekusi, kita lihat hasilnya. Kita tunggu. Arduino IDE terbuka. Nah, nice. Dia membuka file lintangtes.ino. Nah, setelah ini ya udah, teman-teman tinggal ngoding di sini ya. Bisa di coding di sini. Di save, kemudian teman-teman close ya. Karena kita akan pakai Arduino CLI untuk compile dan juga uploadnya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba codingnya di Notepad aja ya. Biar semuanya kelihatan command line gitu. Start Notepad. Kemudian saya declare lintangtes.ino ya. Oh sorry, lintangtes. Oh sorry, tidak ada filenya. Saya masuk dulu ya ke lintangtes. Kemudian baru di sini start notepad lintangtes.ino. Nice. Saya akan edit dengan kode yang sederhana aja. Di void setupnya saya akan declare pin mode untuk LED built-in-nya. Jadi saya akan nyoba ngeblink biasa aja ya. LED built-in. Kemudian saya declare sebagai output atau input. Nah, saya akan coba pakai output. Kemudian kita declare di void loop-nya. Saya cuma mau digital write high, low bergantian dengan delay misalnya setengah detik ya, setengah detik. Berarti saya bisa declare digital write langsung. Digital write. Kemudian siapa yang mau dinyalakan, yaitu LED built-in. Kita declare high atau 1 ya untuk nyala. Kemudian kita kasih delay setengah detik, 500 milidetik. Kemudian saya copy, paste di sini. Nice. Oops, sorry, ini ada yang salah. Oke, kita save. Nah, udah selesai. Kita coba close ya. Kita coba close.
Sekarang sketchnya sudah saya tulis. Nah, langkah selanjutnya adalah sebelum diupload, kita akan coba terlebih dahulu cek isinya ya. Nah, cara ngecek isinya ya biasa. Type lintangtes.ino. Nah, keluar nih kontennya seperti ini. Teman-teman bisa lihat dulu ada yang salah apa enggak. Kalau sudah, kita bisa lakukan compile ya untuk ngecek kode kita ini sudah benar atau belum. Nah, caranya adalah untuk ngecek ya atau mengcompile, kita declare aja Arduino, coba cek ke Arduino CLI ya kan. Kemudian compile. Nah, teman-teman perlu declare juga kira-kira kode ini tuh mau diupload ke board yang mana? Mau diupload ke siapa? Apakah tadi kan di hardware di laptop saya ada 3 board yang terkoneksi ya. Ada Arduino Uno, ada 101 dan juga Maker 1000. Nah, kita perlu declare kode ini tuh untuk siapa? Nah, karena bisa jadi ada kode yang tidak kompatibel dengan board tertentu, ya kan? Nah, kita perlu declare juga. Caranya kita declare minus FQBN-nya atau fully qualified board-nya siapa. Nah, fully qualified board-nya ini bisa kita coba, saya lupa tadi namanya, board list. Nah, ini dia FQBN-nya. Saya akan coba, cuman ada 2 board ya. Coba. Nah, ini yang satunya disconnect. Kita coba board list. Nah, ini ada 3 ya, ada 3. Saya akan coba upload kodenya untuk ini dia, untuk Arduino Uno ya. Nah, berarti saya bisa declare Arduino CLI. Kemudian kode ini akan saya compile. Oke. Compile. Kemudian boardnya yang mau dipakai apa? Nah, kita perlu declare FQBN-nya. Misalnya untuk Arduino Uno. Nah, berarti FQBN-nya ini ya. Nah, formatnya adalah manufacturer, microcontroller base-nya apa, kemudian modelnya apa. FQBN, saya declare di sini Arduino FER Uno, kemudian spasi nama project-nya yaitu Lintang Test. Coba saya enter. Kita tunggu proses compiling ya. Berhasil atau tidak? Apakah ada yang typo? Nice. Kalau sudah keluar seperti ini berarti benar dan bisa ya, bisa nanti diupload ke Arduino Uno. Oke kan ya, simpel ya. Arduino CLI, compile, kemudian teman-teman declare juga board apa yang nanti akan menggunakan kode ini. FQBN-nya, teman-teman declare, kemudian spasi project-nya ya, nama filenya. Nah, coba sekarang saya akan coba ke Maker 1000. Kira-kira kompatibel apa enggak ya kode ini. Berarti ini saya hapus FQBN-nya, kemudian saya ubah FQBN dari Maker 1000 yang ini. Ctrl C, saya paste di sini. Nice, saya enter. Kita tunggu hingga proses compiling selesai. Kira-kira kompatibel apa enggak ya? Mestinya sih kompatibel ya, karena ini cuma kode Blink biasa ya. Apalagi di situ saya declare let built-in, itu kan juga merupakan variabel default ya yang ada di Arduino. Nice, berhasil ya, berhasil. Nah, sekarang kita coba gimana kalau kodenya ada typo ya. Kita coba gimana kalau kodenya ada typo. Misalnya kurang titik koma. Saya akan edit ya. Start, pakai notepad aja. Kemudian lintangtes.ino. Oke, saya akan hapus ini salah satunya. Nah, begini. Kita save. Kita close. Titik komanya sekarang hilang satu ya di bawah. Nih, ada typo di sini. Kita lihat. Sekarang kita compile ya. Kita compile untuk Arduino Uno. Kalau saya enter, nice. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini dia ngasih tahu ada error, kurang titik koma di baris terakhir. Ya tinggal kita benerin aja ya kan. Saya tinggal declare lagi start notepad, kemudian ini saya tambahkan titik koma, save, kemudian saya close, dan sekarang kita compile ya untuk Arduino Uno. Nice, berhasil. Saya akan ubah sedikit kodenya ya. Nah, karena ini ada yang salah, mestinya ini high, kemudian low ya, supaya ngeblink. Low. Nah, kita save. Kita lihat sekarang type lintangtes.ino. Nice. Oke. Sudah, betul ya. Oke, kalau sudah sekarang kita akan coba compiling sudah selesai. Berarti sudah bisa kita compile ya. Coba kita declare dulu boardnya apa aja. Arduino CLI board list. Oke,
Sekarang kita akan coba compile lagi codingnya, Arduino atau sketchnya ya, CLI, kemudian compile, min fqbn-nya. Saya akan compile ke Arduino IVR Uno, kemudian nama projectnya. Nah, saya enter, kita tunggu proses compiling, nice. Berarti tidak error ya, tidak ada error dan semuanya bisa diupload ke Arduino Uno. Kalau sudah, kita tinggal upload sketchnya. Gimana cara uploadnya? Kita tinggal declare aja Arduino CLI, upload. Kemudian kita declare portnya ya, portnya adalah COM5. Kemudian kita perlu declare juga FQBN-nya, yaitu Arduino IVR Uno. Kemudian nama projectnya, Lintang Test. Kalau ini saya eksekusi. Nice, udah sesingkat itu, sesimpel itu, dan teman-teman bisa lihat LED di Arduino Uno-nya ya, di Arduino Uno-nya akan ngeblink, hidup mati dengan delay 500 milisecond atau setengah detik. Simple kan? Nah, kalau sudah, biasanya dalam membuat project ya, teman-teman juga butuh library. Nah, sekarang gimana caranya kalau teman-teman membutuhkan library? Kita perlu install library. Caranya adalah teman-teman tinggal declare aja ya. Kalau mau cari library, teman-teman declare Arduino CLI lib kemudian list. Nah, kalau saya enter, Arduino tanpa spasi ya, lib list. Nah, ini adalah daftar library yang terinstall di laptop saya. Nah, daftar ini bisa teman-teman temukan kalau di Windows ya. Di Windows itu teman-teman bisa cek di bagian dokumen Arduino libraries. Nah, di sini dokumen Arduino libraries. Nah, ini adalah daftar library yang terinstall ya, sedikit. Nah, ini cuman ada sekitar 16 ya, ada 16. Nah, yang ada di sini bisa teman-teman lihat nih, semua ada 16 nih. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ya kan? Tuh, seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari library yang lain gimana? Yang belum terinstall, kemudian mau install, gimana caranya? Caranya tinggal teman-teman declare aja Arduino CLI lib, kemudian search. Nah, teman-teman cari library apa? Misal, saya mau cari library tentang TFT display. Nah, ketik aja keywordnya ya, misal TFT. Pastikan internetnya stabil, kita enter. Nah, keluar nih. Keluar ada banyak banget. Coba kita cek yang paling atas ya. Yang paling atas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini adalah library pertama. Nih, ada Fruit Little VGL Glue Library. Authornya siapa, maintainernya siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau mau install, teman-teman tinggal catat aja namanya ini ya, di copy paste aja. Misalnya ada nih, ada Fruit RA8875 dan seterusnya. Misal saya mau cari yang lain. Nah, misal bukan TFT tapi saya mau cari OLED display misalnya. Kalau saya enter, nah keluar ya, keluar beberapa library yang bisa kita install. Nah, coba kita cek dulu. Yang paling atas tadi yang mana? Sebentar, sorry. Nah, ini ada Acrobatic SSD 1306, ada Fruit Feather OLED dan seterusnya. Oke kan ya? Nah, misalnya juga teman-teman mau cari yang berkaitan dengan debouncer, kita enter. Nah, keluar juga. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara instalasinya? Cara instalasinya cukup mudah ya. Misal saya mau cari library terkait OLED, misal. Kita declare aja OLED. Oke. Ini di sini ada library namanya SSD 1327 ya, yang paling bawah. Saya akan install itu. Gimana cara instalasinya? Terus nanti kita cek ya apakah benar terinstall. Cara installnya tinggal teman-teman declare aja Arduino CLI lib untuk library. Kemudian untuk install teman-teman bisa gunakan flag install. Terus ketik namanya, misalnya ini SSD 1327. Nah, udah sesimpel itu. Kita enter. Dia akan download. Kita tunggu sampai selesai. Nice. Sudah terinstall ya. Coba kita cek ya. Kita cek lib list apakah ada SSD 1327. Nah, ini dia. Tuh sudah terinstall. Oke. Saya juga bisa cek di sini tadi di tempat saya
Arduino libraries, kita cek ada nggak. Nah ini dia, ada SSD 1327 barusan terinstall ya. Date created-nya teman-teman bisa lihat tanggal 8 bulan 10 8 Oktober 2020. Nice. Oke, saya kembali ke terminal. Nah gimana kalau namanya panjang ya, nama library-nya? Coba kita coba cari CFT. Oke, misalnya namanya panjang dan mengandung spasi ya. Nah, itu tricky ya. Nah, misalnya nih. Ini ada ThinkPulse XPT2046 Touch. Nah, saya copy. Untuk installnya gimana caranya? Ya sama, tinggal teman-teman declare aja. Lib install mana tadi? Nah, ini. Kemudian namanya masukkan ke dalam quote ya. Double quote atau single quote. Saya enter, maka dia akan install. Nice, selesai. Kita coba cek list. Mana tadi? Ini dia, ada ThinkPulse XPT2046. Saya cek di Documents Arduino Libraries, ada ini dia, ThinkPulse XPT2046 Touch. Date created-nya 8 Oktober 2020. Nah itu dia teman-teman tutorial seputar Arduino CLI basicnya ya, mulai dari basic command, kemudian command yang berkaitan dengan board, command yang berkaitan dengan sketch, bagaimana cara menglist core atau platform dan juga board yang sudah terinstall, bagaimana cara menginstall core atau platform, kemudian bagaimana cara ngecek board yang sudah terhubung ke laptop kita, bagaimana membuat project Arduino, kemudian bagaimana cara mengcompile sketch yang sudah kita ketik, dan juga mengupload sketch ke board Arduino kita. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa!